Di Dokter Psikologi Ubaya, Profesor Dr. Yusti Probowati, yang terhormat Sekretaris Prodi Doktor Ubaya Ibu Dr. Hartanti, yang terhormat promotor saya Bapak Insinyur Markus Hartono, PhD, kemudian yang terhormat co-promotor saya Pak Friksan, Dr. Friksan Sinambela, yang terhormat Bapak Ibu para dosen di Fakultas Psikologi Ubaya, rekan-rekan mahasiswa seangkatan dan para undangan yang sudah hadir bergabung di Zoom meeting ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore semuanya. Sebelum mulai, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Yusti selaku Kaprodi yang telah memfasilitasi menyelenggarakan acara ini, acara bincang-bincang, ngobrol, sharing mengenai permasalahan karyawan dan pimpinan. Topik hari ini juga merupakan bagian dari topik riset saya. Perkenalkan, saya Dia Sofia. Tadi sudah disebutkan oleh moderator bahwa saya adalah mahasiswa program doktoral di Psikologi Ubaya dan sekarang memasuki tahun kedua. Di sore ini kami ingin berbagi dengan Bapak Ibu sekalian mengenai topik riset saya. Baik, mohon izin untuk share screen. Ya, Bapak Ibu, ini adalah topik riset saya, topik saya yang akan kita bicarakan, kita diskusikan sore ini, yaitu work engagement pada generasi milenial. Kenapa saya tertarik pada generasi milenial? Menurut saya generasi milenial ini adalah generasi yang unik, yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan generasi sebelumnya, dan jumlahnya juga dibandingkan dengan generasi sebelumnya relatif lebih banyak dan saat ini sudah mulai memasuki ruang-ruang publik juga ruang kerja atau dunia kerja. Sebelum kita bicara lebih detail, ada baiknya saya menceritakan dulu berbagai kategori generasi. Jadi saya mengutip teori generasi dari Codrington di penelitian ini tahun 2004 bahwa ada beberapa generasi yang kalau kita lihat ternyata hampir setiap 20 tahun sekali itu ganti generasi. Generasi yang kita kenal ini ada generasi baby boomers. Baby boomers itu adalah mereka yang lahir di tahun 46 sampai tahun 64. Kemudian ada generasi X, mereka yang lahir tahun 65 sampai tahun 80. Ada generasi Y, mereka yang lahir di tahun 81 dan sampai tahun 94. Dan generasi Z, mereka yang lahir di tahun 95 sampai 2010. Bahkan sekarang sudah ada generasi alfa ya, mereka yang lahir di tahun 2011 sampai tahun 2025. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, pembagian ini tidak kaku, jadi ada beberapa teori, ada beberapa ahli yang juga membuat klasifikasi pembagian generasi, tetapi perbedaannya tidak signifikan. Jadi mungkin beda 1 sampai 3 tahun per generasi. Nah, setiap generasi ini karena dilahirkan pada masa yang berbeda, di mana di dalamnya juga ada perbedaan lingkungan, perbedaan politik, sosial, budaya, mereka kemudian tumbuh menjadi generasi yang berbeda juga. Baby boomers ini adalah mereka yang lahir di tahun 46 sampai 64. Mereka dilahirkan dari generasi veteran. Jadi generasi sebelum baby boomers itu ada lagi namanya generasi veteran atau tradisional. Mereka ini, generasi veterans ini hidup pada saat Perang Dunia, di mana pada saat itu situasinya adalah ketidakpastian, ya, karena perang ya, ketidakpastian, keamanan, stres begitu. Sehingga ketika mereka lahir, punya anak gitu ya, mereka membesarkan anaknya ini adalah baby boomers. Nah, mereka membesarkan anaknya ini dengan nilai-nilai di mana mereka itu sangat ketat.
dengan cara mereka baby boomers ini dibesarkan dengan cara yang sangat ketat, disiplin yang sangat kuat. Nah, baby boomers pada umumnya berorientasi pada karir karena ya mereka dinasehati oleh oleh orang tuanya yang dari generasi veteran karena pengalaman yang begitu tidak aman, kehidupan yang tidak aman pada kehidupan sebelumnya. Jadi mereka nasihatnya itu ya kalau kerja di satu tempat sudah di situ saja, nggak usah pindah-pindah, begitu ya. Jadi itulah disiplin yang sangat kuat, kemudian cara-cara yang sangat ketat. Nah, kemudian baby boomers punya anak, anaknya adalah generasi X. Generasi X sudah hidup di lingkungan atau situasi yang berbeda dengan baby boomers dibesarkan. Di mana pada tahun ini adalah situasinya sudah mulai lebih mapan, lebih aman, mereka lahir dan besar di lingkungan yang sudah damai, sudah tidak ada perang lagi, kemudian diasuh oleh pola kedua orang tua yang sudah fokus pada pekerjaan. Nah, generasi X ini sudah mulai fokus pada karir karena pekerjaan yang lebih mudah didapat, mereka sudah bisa atau berhasil menata pekerjaan, membuat kehidupan pribadi dan keluarga mereka jauh lebih seimbang. Jadi bisa lebih fokus pada karirnya. Generasi X ini juga sudah mulai mengenal teknologi atau internet meskipun sebagian besar pekerjaan pada saat itu masih bersifat manual. Kemudian generasi X punya anak, ya. Nah, yang lahir di sekitaran tahun 81 sampai 94, anaknya inilah yang disebut sebagai generasi Y atau kita kenal sebagai generasi milenial. Nah, generasi milenial hidup di zaman yang sedang berubah, yang dari konvensional menjadi lebih modern. Begitu. Generasi ini tergolong cukup beruntung karena masih cukup kental merasakan budaya dan di saat mereka tumbuh dewasa, mereka juga sudah mulai menggunakan teknologi. Generasi ini sudah mulai akrab dengan teknologi seperti gadget, laptop, meskipun barangkali belum seluruhnya. Generasi ini terkenal kreatif. Jadi orang-orang atau millennials ini terbiasa berpikir out of the box, kaya akan ide dan gagasan, dan mampu mengkomunikasikan ide-ide dan gagasan itu dengan baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Generasi milenial termasuk generasi yang kreatif dan salah satu bukti yang menunjukkan tumbuhnya industri startup dan industri kreatif yang lain. Mereka juga menekankan pada connected millennials itu adalah pribadi-pribadi yang pandai bersosialisasi terutama dalam komunikasi yang mereka ikuti. Mereka aktif berselancar di sosial media dan internet. Generasi milenial ini fasih menggunakan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan yang lain. Mereka juga confidence, mereka sangat percaya diri, berani mengemukakan pendapat, tidak sungkan berdebat di depan publik, begitu ya. Sehingga kemudian kalau sering kali di lapangan barangkali kita ngobrol dengan para praktisi, generasi milenial, karyawan dari generasi milenial ini seringkali mengeluh dengan pimpinannya yang berasal dari generasi X gitu ya, generasi X atau generasi baby boomers gitu. Nah, para pimpinan yang berasal dari generasi X juga seringkali mengeluhkan sikap-sikap mereka. Jadi memang ini kebetulan menjadi sesuatu yang berbeda begitu ya. Generasi berikutnya adalah generasi Z. Generasi ini termasuk golongan yang tidak terpisahkan dengan gadget. Mereka masih cukup mengenal budaya, tetapi kehidupan teknologi itu sudah jauh lebih dominan dibandingkan dengan generasi Y. Nah, perbedaan karakteristik pada setiap kelompok ini kemudian membawa konsekuensi kepada perilaku kerja. Nah, di Indonesia sendiri populasi generasi milenial ada sekitar 80 juta penduduk. Jadi kalau 83 juta penduduk ini berarti usia paling tua begitu sekitar 40 gitu ya, dan usia paling muda sekitar 25, di mana mereka sudah mulai masuk ke dunia kerja. Bahkan sudah ada
pimpinan yang berasal dari generasi milenial. Nah, saya sampaikan tadi bahwa ternyata pengelompokan gitu ya, generasi, antar generasi ini juga memiliki core value yang berbeda. Dari generasi baby boomers ini karakteristiknya yang berjuang untuk bekerja, mereka pada saat itu sedang mencari kerja dan mulai optimis dengan kehidupan yang dibandingkan dengan kehidupan yang sebelumnya, sehingga nilai-nilai yang dikembangkan adalah bagaimana mereka membangun komitmen dengan tempat kerjanya. Generasi X berbeda lagi karakteristiknya, mereka memiliki karakteristik work to life, jadi bagaimana kemudian mereka bisa menyeimbangkan kehidupan pekerjaan dan kehidupan pribadinya. Komitmennya adalah pada karir. Kemudian generasi Y ini yang lebih banyak mengenal teknologi, jadi mereka sudah sangat paham teknologi dan core value yang dikembangkan adalah bagaimana mereka bisa menjalin kerjasama. Kemudian core value-nya juga yang lain adalah civic minded, jadi mereka tidak lagi mengejar kalau di baby boomers dan generasi X itu jadi pegawai negeri itu adalah sesuatu yang didambakan dan dijaga komitmennya untuk tidak keluar, mereka berbeda. Begitu ya. Jadi ini hampir sama dengan generasi Z yang juga sama punya karakteristik paham teknologi, secara teknologi mereka jauh lebih paham, kemudian mereka punya nilai-nilai yang simple gitu ya. Generasi Z ini simple, maunya nggak mau ribet, kalau apa-apa maunya cepat, semua informasi sebisa mungkin segera didapatkan melalui gadget, tetapi mereka juga masih bisa membangun teamwork dan core value yang lain adalah civic minded. Civic minded itu berarti ya mereka tidak terikat ingin jadi karyawan atau pegawai negeri dari satu perusahaan tertentu dalam jangka waktu yang lama begitu. Mereka lebih senang untuk bisa bebas membangun bisnisnya sendiri. Nah, ternyata di banyak penelitian ditemukan bahwa work engagement pada generasi milenial dan generasi Z tadi ada pada tingkat yang paling rendah dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Sampai 2019 kami masih menemukan penelitian yang membedakan work engagement antar generasi dan masih pula ditemukan bahwa yang paling rendah itu adalah generasi milenial. Nah, padahal work engagement ini adalah sesuatu yang penting untuk organisasi. Nah, kita lihat mengapa work engagement itu menjadi sesuatu yang penting untuk organisasi. Beberapa bacaan, beberapa jurnal menyebutkan bahwa work engagement itu memberikan sejumlah dampak positif pada perilaku kerja. Kemudian Halbesleben dalam penelitiannya juga menemukan work engagement itu merupakan variabel penting yang memberikan sejumlah kontribusi positif baik pada level individu, pada tim, kelompok maupun organisasi. Kemudian penelitian yang lain yang dilakukan oleh Christian et al. Juga menemukan bahwa work engagement ternyata terkait dengan peningkatan kesejahteraan karyawan, kinerja dalam peran, kinerja ekstra peran, dan mampu mereduksi turnover. Penelitian yang lain menyebutkan secara lebih luas lagi, work engagement ternyata sebagai kunci keunggulan kompetitif dan profitabilitas keuangan. Jadi ini alasannya kenapa work engagement itu menjadi penting bagi sebuah organisasi. Nah, Sovelli kemudian memberikan penjelasan apa sih work engagement. Saya mengutip pendapatnya Sovelli, work engagement itu didefinisikan sebagai keadaan pikiran, perasaan yang terkait dengan pekerjaan, dan work engagement ini konotasinya positif yang ditandai dengan adanya semangat,
pengabdian, dan penyerapan. Nah, oh ya, ini adalah tambahan kenapa work engagement itu penting untuk organisasi. Di individual level, work engagement memberikan konsekuensi gitu ya, atau dampak baik berupa dalam kaitannya dengan task performance. Jadi task performance ini adalah bagaimana orang menyelesaikan pekerjaannya yang memang sesuai dengan job desk-nya. Tetapi work engagement juga ternyata memberikan sesuatu yang lebih dari itu, yaitu terkait dengan OCB. Jadi karyawan yang engage, OCB-nya akan meningkat, adaptability-nya juga akan meningkat, inovatif work behavior juga akan meningkat, personal inisiatifnya juga akan meningkat, knowledge sharing, dan mereka lebih kreatif. Pada level tim dan level organisasi, work engagement juga memberikan dampak pada peningkatan customer loyalty dan quality of care. Jadi itu tadi. Saya ingin kembali ke work engagement tadi. Jadi menurut Sovelli, work engagement itu didefinisikan sebagai hal yang positif yang berkaitan dengan keadaan pikiran yang ditandai dengan semangat, dedikasi, dan penyerapan. Nah, untuk lebih jelasnya kira-kira di mana ya engage itu? Yang engage itu yang seperti apa? Saya mencoba menyisipkan taksonomi of well-being agar kita bersama bisa membedakan yang engage itu yang seperti apa, gitu ya. Nah, dalam taksonomi ini dijelaskan bahwa yang engage, perasaan engage itu ditandai dengan aktivitas yang tinggi, tapi diimbangi dengan rasa senang. Jadi karyawan yang engage itu dalam kegiatan sehari-harinya tampak akan senang, antusias, penuh energi, dia happy dan pleased dan senang begitu ya. Jadi mengerjakan pekerjaannya dengan antusias, aktif, tapi dia juga happy. Berbeda dengan kalau workaholic. Nah, beberapa kemudian sempat menanyakan apa bedanya dengan workaholic. Sama-sama aktif begitu ya, aktivitasnya sama-sama tinggi, tapi kalau workaholic itu tidak diimbangi dengan perasaan senang, gitu ya. Jadi ada tertekan, marah, gitu ya, rasa-rasa yang tidak nyaman yang lain. Nah, kalau satisfied, orang merasa puas dengan pekerjaannya, itu ada di area sini. Di mana orang ini kombinasinya dari rasa senang tetapi aktivitasnya rendah. Jadi mungkin orang ya kalem, relax, tetap beraktivitas, tetapi berbeda gitu ya karakteristiknya dengan kalau orang engage. Jadi kalau engage itu antusias, senang, berenergi, dan tetap happy. Nah, ini kira-kira. Kemudian, nah ini selanjutnya adalah kerangka konsep penelitian saya. Jadi kenapa kemudian work engagement penting? Melihat tadi pentingnya work engagement itu dan memberikan dampak yang sedemikian rupa baik pada level individu, kelompok maupun organisasi. Persoalannya sekarang bagaimana kemudian kita memberikan intervensi kepada karyawan yang pada generasi milenial yang ternyata di banyak penelitian ditemukan levelnya rendah. Nah, ini saya mencoba membuat sebuah kerangka konsep penelitian untuk meningkatkan work engagement. Dari beberapa jurnal yang sudah kami baca, yang paling berpengaruh itu kami tetapkan adalah transformational leadership. Jadi dalam hal ini kami menekankan pada leader, bahwa peran leader itu menjadi sangat besar karena leader ini kemudian memberikan dampak pada kebijakan-kebijakan organisasi yang lain. Dan kemudian ada mediator yang kami tetapkan di tengah ini adalah occupational self-efficacy dan meaningful work. Self-efficacy ditetapkan sebagai aspek kepribadian ya yang ikut memberikan pengaruh bahwa orang itu bisa engage atau tidak. Meaningful work pun begitu. Jadi meaningful, orang kalau meaning memaknai bahwa pekerjaannya ini adalah sesuatu yang
berharga, bermanfaat, maka dia bisa akan engage. Nah, variabel yang kami tetapkan ini juga mewakili bahwa intervensi bisa dilakukan secara top down dan bottom up gitu ya. Yang mewakili top down itu adalah transformational leadership. Ini juga mewakili variabel eksternal dan occupational self-efficacy serta meaningful work ini merupakan intervensi yang sifatnya bottom up dan ini juga mewakili variabel internal. Ya, demikian kira-kira. Terima kasih atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa, Ibu Diah Sofia. Kami akan Ya, saya melanjutkan stop pada sharing. presentasi dari pembicara kedua, yaitu Bapak Paulus Edi Suhartono. Kami akan persilahkan Bapak Paulus Edi Suhartono untuk mempresentasikan materi tentang kepemimpinan autentik. Baik, terima kasih Bu Helena. Saya akan coba share screen dulu. Baik, selamat sore Bapak Ibu semua. Pertama-tama yang terhormat kepada Ibu Yusti sebagai Kepala Program Studi S3 Ubaya, kepada Ibu Tanti sebagai Sekretaris Prodi, dan juga Bapak Ibu yang terhormat Bapak Promotor dan Kopromotor saya, Bapak Markus dan Bapak Frikson, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir kesempatan sore hari ini. Baik, saya akan mencoba sharing tentang topik yang saya pilih menjadi bagian dari rencana studi saya tentang kepemimpinan autentik. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang kepemimpinan, tentu sampai saat ini terutama yang berminat atau menggeluti di dunia kepemimpinan, tentu bisa kita pahami ada banyak tentang teori kepemimpinan, ada banyak perspektif tentang definisi kepemimpinan. Nah, kepemimpinan autentik ini dalam beberapa tulisan terakhir itu dekat dengan pemahaman bagaimana dalam kondisi seperti sekarang ini tampaknya salah satu perspektif dalam gaya kepemimpinan otentik ini itu menjadi perhatian yang cukup penting. Nah, kepemimpinan otentik ini setidaknya kalau kita bicara secara umum gitu ya, dari katanya saja autentik itu kan kita mau melihat itu sebagai bentuk yang unik, khas, genuine gitu, kira-kira seperti itu. Tetapi sebenarnya seperti apakah kepemimpinan autentik itu? Itu sebenarnya bisa ditelusuri dari secara terminologi, itu tentu kaitannya tentang kepemimpinan yang sifatnya khas, autentik gitu ya. Tetapi sebenarnya ini sampai sekarang pun konsep ini atau definisi ini ataupun batasan tentang kepemimpinan autentik ini masih menimbulkan banyak perdebatan, terutama terkait dengan konsep konstruknya. Misalnya saja dalam beberapa perspektif nanti kalau kita lihat dalam kepemimpinan otentik ini, itu
bisa dilihat dari etimologi, itu bisa berangkat dari konsep pemahaman dari filsafat. Jadi istilahnya dikaitkan dengan filsafat eksistensialis. Dalam konsep ini, pemahaman tentang otentik itu adalah bagaimana orang itu menjadi khas dengan apa adanya di dalam dirinya, dengan kelebihan dan kelemahannya, itu menjadi benar bagi dirinya. Dalam konstruk yang saya sitir itu adalah true oneself true for bagi orang itu sendiri, begitu ya. Tetapi juga dalam konsep yang lain ini bicara tentang self. Padahal kalau dalam kita bicara tentang self itu sendiri, self itu kan tidak bicara sendirian dalam konsep psikologi yang lebih baru, modern gitu. Self itu kan bisa menjadi lengkap, tidak sendirian. Maka itu juga masih menjadi perdebatan. Nah, itu beberapa pengantar saya tentang kepemimpinan otentik. Tetapi mungkin juga saya mau sharing kenapa saya tertarik di bidang kepemimpinan otentik ini. Ini ya dimulai dari beberapa pemahaman tulisan yang saya dapatkan dari 2011 misalnya Kasian Jackson itu secara eksplisit menyebut bahwa sekarang ini masih terjadi krisis kepemimpinan global. Nah, ini juga sampai sekarang pun masih bisa kita lihat fenomenanya bahwa masih banyak terjadi perdebatan, masih banyak terjadi ketidakefektifan terkait dengan kepemimpinan ini. Ini terutama dikaitkan ketika bicara tentang kepemimpinan otentik ini banyak terkait dengan fenomena tentang keputusan-keputusan yang sifatnya etik sebenarnya. Maka nanti ketika kita bicara tentang kepemimpinan otentik, itu antara lain misalnya beberapa studi misalnya menunjukkan ada sekitar sebenarnya 61% hasil studi dari para scholar peneliti yang bicara tentang kepemimpinan, itu bicara bahwa kepemimpinan otentik ini dekat dengan pertimbangan-pertimbangan etik, moral, nilai, value gitu ya. Maka nanti di dalam konsep kepemimpinan otentik itu sendiri, dalam konsep yang sifatnya etik moral ini, itu akan menyentuh pada pemahaman nilai keyakinan individu yang terkait dengan etik ketika dia mengambil keputusan, ketika dia ada di dalam struktur kepemimpinan itu. Itu antara lain ketika kita bicara tentang etik ini. Lalu sebenarnya kalau kita bicara tentang kepemimpinan lagi, kepemimpinan otentik, selain karena bicara tentang etik tadi, sebenarnya juga bicara tentang kepemimpinan otentik ini ada yang menjadi bagian dari pemahaman bahwa 86% tentang kepemimpinan otentik ini dikategorikan sebagai gaya kepemimpinan. Jadi seperti gaya kepemimpinan, model kepemimpinan yang kita tahu yang lain, gaya kepemimpinan otoriter, transformasional, ini menjadi bagian salah satu perspektif kepemimpinan otentik. Itu 86% itu menunjukkan bahwa ini menjadi bagian konsep gaya kepemimpinan. Lalu yang sisanya itu 50% itu bicara tentang outcome. Jadi kepemimpinan otentik itu dikaitkan dengan efeknya, dengan hasilnya, itu menjadi bagian dari pemahaman konstruk. Jadi begitu terbelahnya gitu ya kira-kira kalau saya mengatakan bagaimana setiap para peneliti mencoba memilih mana yang menjadi bagian dari pemahaman tentang kepemimpinan otentik itu di sini nih. Jadi karena itu sebenarnya kan masih banyak ruang terbuka untuk mencoba memahami kepemimpinan otentik ini secara lebih spesifik. Karena problem pokok dari kepemimpinan otentik dengan berbagai perspektif tadi antara lain itu sangat terkait dengan bagaimana nanti konstruk atau definisi dari kepemimpinan otentik. Karena kalau konstruknya ini tidak mencukupi atau tidak baik, dalam beberapa tulisan itu menyebutkan bahwa ya itu efeknya akan sampai pada pengukuran yang tidak kuat, lalu imbasnya pada yang ditunjukkan juga dengan item-item yang mungkin tidak mewakili. Nah ini harus dipilih untuk mempertimbangkan beberapa perspektif seperti ini. Nah ini terkait dengan beberapa perspektif kenapa kepemimpinan otentik ini menjadi semakin menarik.
Belum lagi kalau kepemimpinan otentik ini sebenarnya kan masih akan bisa dipertanyakan kalau Bapak Ibu membaca tentang kepemimpinan transformasional, misalnya ini masih ada perdebatan apakah ini bukan sebagai bagian dari pengembangan konsep dari kepemimpinan transformasional, dari otentik. Dalam perspektif autentik transformasional dibicarakan, ditambahkan hanya ada tambahan tentang hal-hal yang sifatnya etik, value gitu ya. Sementara lainnya dilawankan dengan yang berlawanan itu sebagai pseudo transformasional. Jadi yang baik itu autentik, yang pseudo yang tidak baik itu bukan autentik. Nah, itu masih menjadi perdebatan juga karena ini salah satu tokoh dari kepemimpinan otentik itu adalah Avolio, itu justru sebenarnya adalah menjadi bagian dari penemu konsep dari transformasional. Nah, sekarang dia dalam konsep ini bersama Lutyens itu bicara tentang kepemimpinan autentik ini. Teori dari Lutyens dan Avolio yang bicara tentang ini seperti itu. Lalu ketika kita bicara tentang kepemimpinan otentik itu ada beberapa kasus seperti ini yang sebagian sudah saya sampaikan tadi. Itu misalnya bahwa kepemimpinan otentik ini ya tentu menekankan kesadaran diri, keseimbangan proses, transparansi, dan integritas moral. Nah, studi tentang kepemimpinan otentik ini dalam beberapa temuan ini tentu sudah banyak. Tetapi dalam beberapa pertimbangan itu ternyata masih banyak yang bicara bahwa kepemimpinan otentik ini lebih menjadi bagian dari penyebabnya. Dalam melihat konsep secara keseluruhan itu masih terbatas. Dari beberapa temuan itu hanya sedikit studi yang bicara tentang bagaimana konsep kepemimpinan otentik ini dibicarakan dalam rangka memahami keseluruhan, bagaimana prosesnya sampai pada implikasi outcome-nya itu seperti apa. Nah, ini menjadi salah satu pertimbangan kenapa ya saya tertarik pada kepemimpinan otentik. Lalu ketika bicara tentang kepemimpinan otentik ini nanti salah satu perspektif yang digunakan itu adalah sebenarnya kepemimpinan otentik ini kan bagian dari proses baik itu internal atau eksternal sebenarnya. Internal itu berarti proses yang ada di dalam diri, itu berarti mencakup bagaimana individu itu memahami dirinya, sampai pada kapasitas-kapasitas positifnya yang ada pada individu itu. Kemudian eksternalnya itu tentu ada faktor-faktor yang lain. Nah, ini juga menjadi bagian dari pertimbangan bahwa di dalam memahami konsep kepemimpinan otentik itu sebenarnya bukan semata-mata sifatnya trait. Jadi trait itu tentu relatif lebih menetap dan sulit diubah ya. Tetapi sudah ada unsur behavior-nya juga. Dalam konsep pemahaman kepemimpinan otentik, trait itu misalnya ditunjukkan pada keaslian, genuine, dan lain-lain. Tetapi di dalam outcome-nya, di dalam implikasinya, atau di dalam memahami kepemimpinan otentik behavior-nya, itu ada perilaku yang ditunjukkan. Bisa dikelola, bisa dikembangkan. Maka salah satu nanti ketika bicara tentang definisi dari kepemimpinan otentik itu juga bicara tentang perspektif pengembangan. Bahwa kepemimpinan otentik ini bisa dikembangkan. Karena itu ketika kepemimpinan otentik itu nanti menjadi pilihan bagi pimpinan dan itu diterapkan misalnya, tentu ini bisa dikelola, bisa dikembangkan. Bahwa tentu ada proses-proses misalnya, ada pimpinan yang karismatis misalnya, tentu ada proses-proses. Tentu orang di dalam pemahaman konsep kepemimpinan otentik ini ada timbal balik antara pimpinan bawahan. Salah satu temuan baru misalnya menunjukkan bahwa kepemimpinan otentik ini salah satu kritiknya itu adalah kita tidak bisa mengatakan bahwa orang itu memiliki kepemimpinan otentik kalau bawahan itu tidak memberikan legitimitas bahwa secara moral pimpinan itu bisa melakukan. Jadi ketika legitimitas moralnya itu bawahan itu setuju, percaya pada pimpinan, maka organisasi ini akan menjadi lebih terbuka.
ketika bawahan itu percaya bahwa pimpinannya itu dalam konteks tadi kita bicara kepemimpinan otentik itu antara kata dan perbuatan itu selaras, integritas, integrated gitu ya, atau orang ini memiliki integritas, maka bawahan itu menjadi percaya. Ketika bawahan itu menjadi percaya, maka secara lebih mudah visi, misi, ataupun apapun yang disampaikan di dalam konteks kepemimpinan itu akan menjadi lebih mudah karena bawahan sudah lebih percaya. Nah, dalam konsep kepemimpinan otentik ini banyak studi yang bicara dalam perspektif sebagai leader, tetapi sebenarnya juga bisa bicara sebagai follower, bawahan. Nah, ini terkait dengan kepemimpinan. Dalam perspektif yang lain, mengapa kepemimpinan otentik ini juga menjadi penting, itu adalah secara empiris ini masih terbatas, tetapi juga dalam beberapa studi, kepemimpinan otentik ini bisa disebut sebagai akar dari beberapa bentuk kepemimpinan positif. Karena tadi perspektif kepemimpinan otentik berangkat dari humanistik, eksistensialis, tetapi lalu ditambahkan dalam konsep pemahaman trait, tetapi juga ditambahkan dalam pemahaman konsep behavior. Dalam konsep ini mungkin dalam perspektif Bandura, identifikasi ataupun mungkin imitasi, itu menjadi bagian. Tentu di dalam konsep ini juga konsep regulasi diri itu menjadi bagian dari konsep dari kepemimpinan otentik ini. Ini yang beberapa kenapa menjadi menarik gitu ya. Nah, ini tadi saya mengatakan bahwa sejumlah studi itu ketika bicara tentang kepemimpinan otentik itu temuan-temuannya itu juga menunjukkan bahwa anteseden dan konsekuensi ini masih terbatas. Lebih banyak itu bicara sebagai kerangka efek, menjelaskan peranan kepemimpinan otentik, terbatas. Dari beberapa temuan, hanya ada 3 studi yang bicara secara komprehensif sampai 2020 ini, itu hanya ada 3 studi yang ditemukan. Sementara itu bicara secara komprehensif bagaimana faktor anteseden itu mempengaruhi kepemimpinan otentik, dan kemudian kepemimpinan otentik itu memiliki efek secara konsekuen pada beberapa outcome. Nah, ini menjadi bagian dari kenapa kepemimpinan otentik ini menjadi menarik. Lalu karena perdebatan atau masih belum konsisten atau masih belum banyak ada kesepakatan tentang kepemimpinan otentik seperti pada awal tadi saya sampaikan, itu maka pengembangan alat ukur, baik teorinya itu menurut siapa, lalu konsepnya itu menggunakan siapa, ini sebenarnya masih terbuka. Tetapi dalam banyak hal, dalam berbagai studi, hampir 90% atau mungkin ya sekitar 90% lebih, itu banyak yang menggunakan teori yang dikembangkan oleh Avolio dan Walumba. Jadi yang dikenal dengan Authentic Leadership Questionnaire, ALQ. Nah, ini hampir sebagian besar menggunakan konsep seperti ini. Hanya ada sekitar 1, 2, 3 studi yang bicara tentang pengukuran dalam konsep ALQ dengan menggunakan konsep yang saya sebut sebagai bagian dari pemahaman definisi dari kepemimpinan otentik, itu bicara bahwa ada 4 kepemimpinan, ada 4 dimensi, 4 komponen, itu yang menjadi bagian. Nah, itu yang hampir 90% studi itu bicara dengan menggunakan pengukuran dari Walumba dan Avolio ini. Sementara pengukuran yang lain itu sangat terbatas, hanya 1-2 penelitian. Nah, itu terkait kenapa ini menjadi penting. Lalu salah satu pengukuran yang digunakan yang berbeda itu lebih bersifat karena legalitas formalnya, misalnya itu harus mengikuti prosedur tertentu, lalu terapannya itu juga terbatas, maka itu bisa masih menjadi pertimbangan. Nah, ini terkait dengan beberapa hal yang berkaitan dengan studi dari kepemimpinan otentik ini. Jadi, kalau melihat secara keseluruhan, kenapa saya tertarik pada kepemimpinan otentik, maka saya mencoba melihat ini sebenarnya secara umum, ya ini proses internalnya ada di sini, self-knowledge, self-consistency, psychological capital,
sebagian presiden, lalu eksternalnya ini nanti yang akan sebagian mempengaruhi budaya organisasinya, kemudian implikasinya itu adalah komitmen organisasi. Nah, secara umum ingin melihat nanti secara kenapa ini menjadi menarik, karena nanti ketika ini misalnya dikuatkan temuannya, maka tentu ada cara-cara tertentu untuk memahami tentang kepemimpinan otentik ini. Jadi misalnya ini, kepemimpinan otentik ini menggunakan komponen self-awareness, balance processing, transparansi, dan etika moral. Self-awareness itu terkait dengan pemahaman kesadaran diri. Kesadaran diri ini sudah pada internal dan dipahami dan sampai pada perilaku nanti, self-awareness. Ini kalau mau dibandingkan dengan apa yang saya sebut sebagai self-knowledge, itu lebih terbatas pada kognisi, lebih pada pemahaman dulu. Tetapi self-awareness itu sudah sampai internalisasi. Saya memahami, ada refleksi di sini, ini menjadi kesadaran. Karena di self-awareness ini komponen dari kepemimpinan otentik, ini adalah individu atau orang. Kenapa disebut dengan kepemimpinan yang autentik yang tinggi? Karena di sini ini memahami dengan sadar bahwa saya memiliki kelebihan dan kelemahan. Bukan berarti nanti kalau saya lemah lalu tidak bisa apa-apa, atau kalau saya lebih lalu saya merasa lebih, tetapi kesadaran ini membuka ruang, mungkin ada informasi atau ada kelebihan dari orang lain yang saya bisa pelajari. Maka itu ada yang disebut dengan balance processing ini, atau transparansi. Balance processing ini bagaimana individu, orang yang leaders dianggap autentiknya tinggi, ini orang ini memiliki kemampuan untuk melihat data secara objektif. Data-data ini sifatnya objektif dan digunakan secara objektif juga. Sementara transparansi itu ya kita terbuka pada berbagai kemungkinan menerima pendapat orang lain. Kalau orang lain itu menjadi lebih baik, kenapa tidak? Sementara etika moral ini menjadi bagian dari yang penting. Ketika nilai keyakinan itu kuat, perspektifnya kuat, benar ya, ini nilai-nilai yang universal itu ada, maka ini bisa dikenakan di sini. Maka ini yang paling sering digunakan komponen ini di dalam pengukuran kepemimpinan otentik. Jadi kalau bicara tentang kepemimpinan otentik ini ya, jadi dari Waluba dan Avolio ini yang banyak akan digunakan dalam pengukuran ini. Baik, jadi begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang kenapa saya tertarik di dalam kepemimpinan otentik yang menjadi bagian dari nanti draft rencana studi saya di S3 Ubaya Psikologi. Baik, terima kasih banyak atas perhatian dari Bapak Ibu. Waktu dan tempat saya kembalikan pada Ibu Helena. Ya. Terima kasih kepada Pak Paulus Edi Suhartono yang merupakan salah satu dosen dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang telah jauh-jauh studi di Surabaya. Ya. Nah, selanjutnya, ya, jadi jauh-jauh bela-belain untuk bisa kuliah di sini ya Pak. Ya betul, Bu Helena. Iya. Nah, sebelum kita buka sesi tanya jawab, kami akan masuk kepada sambutan dari Ketua Program Studi Doktor Psikologi Universitas Surabaya, yaitu Profesor Dr. Yusti Probowati. Kami persilahkan kepada Prof. Yusti untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Helen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua yang hari ini hadir untuk mendengarkan Mbak Diah gitu ya, yang tadi sudah bercerita tentang work engagement dan juga Pak Edi yang bercerita tentang kepemimpinan otentik. Dua topik ini dua-duanya masuk ke dalam topik psikologi industri dan organisasi ya. Nah, izinkan sebagai tuan rumah saya ingin menyapa teman-teman semua
termasuk juga yang mungkin bukan dari Ubaya untuk memperkenalkan tentang prodi psikologi Ubaya gitu ya. Nah, prodi psikologi Doktor Psikologi Ubaya itu berdiri tahun 2018. Dari sekian program studi psikologi yang ada di Indonesia, nampaknya yang paling muda dan berada di timur. Alhamdulillah sudah mendapatkan akreditasi B gitu ya pada tahun 2019, setahun setelah kami berdiri itu sudah mendapatkan akreditasi B. Tagline yang kami selalu sampaikan adalah yang kami selalu dengung-dengungkan bahwa prodi Doktor Psikologi Ubaya ini memiliki tagline caring dan engagement. Caring yang seperti apa? Karena kami ingin bahwa mahasiswa-mahasiswa kami ini akan mendapatkan pendampingan yang penuh gitu ya dari para dosen dan tentu enrichment yang berupa pengayaan-pengayaan. Pendampingan ini akan didapatkan melalui setiap tahapan proses di mana mereka berproses dalam proses pendidikannya. Ada 24 doktor yang ada di Psikologi Ubaya, 2 diantaranya guru besar, kemudian masih ditambah dengan doktor dan guru besar yang ada di Ubaya yang terkait dengan psikologi. Contoh seperti Mbak Diah Sofia, biasanya manggil Mbak Deden, jadi sering salah terus ya. Mbak Diah ini panggilan kesayangannya Mbak Deden itu, dan Pak Edi, promotornya adalah Pak Markus yang saya lihat hari ini hadir. Terima kasih Pak Markus. Pak Markus ini dari dosen yang background-nya adalah dari teknik industri gitu ya, dan kopromotornya dari psikologi Bapak Dr. Frikson Sinambela yang hari ini juga hadir. Terima kasih Pak Frikson. Nah, di dalam program studi doktor Psikologi Ubaya kami punya 3 pengelompokan riset ya sesuai dengan kompetensi dosen. Yang pertama adalah urban mental health. Yang minggu lalu itu banyak yang punyanya Mbak Devi itu masuk ke urban family ya Mbak Devi. Tetapi urban mental health ini topik-topik yang mengarah juga ke klinis dan kesehatan mental. Kemudian hari ini kita mendengarkan tentang urban industrial and organization gitu ya, yang topiknya tentang leadership dan juga karyawan yang milenial gitu ya, yang jarang juga. Sebenarnya topik ini kan adalah topik-topik yang sehari-hari kita temui, ternyata bisa juga ya diangkat menjadi satu topik disertasi. Nah, di program studi Doktor Psikologi Ubaya itu jumlah SKS-nya ada 53 SKS, terbagi dalam 8 semester, tapi bisa lebih cepat kalau bisa dikejar gitu ya, sesuai dengan targetnya. Seluruh mata kuliah ini diharapkan terkait dengan disertasi, jadi mulai dari semester 1 sampai dengan terakhir itu orientasinya lebih ke disertasi. Mahasiswa itu sejak masuk sudah dilakukan seleksi diskusi outline riset gitu ya dengan calon promotor dan kopromotornya. Kemudian kami juga selalu mencoba menata koordinasi kurikulum bersama dosen-dosen gitu ya. Karena tidak mungkin saya dan Bu Tanti sendiri yang mengurusi, tetapi juga melibatkan para dosen. Rapat rutin juga kami lakukan itu dengan para promotor dan kopromotor hampir setiap semester untuk memantau perkembangan mereka. Ada satu hal yang menunjukkan bahwa kami caring, salah satunya adalah program disertasi camp yang dulu sebelum pandemi dilakukan di Ubaya Training Center, tapi karena ini pandemi jadi masih dilakukan secara online. Dan kemarin minggu lalu ya kami juga membuat jurnal camp gitu ya, penulisan jurnal camp. Jadi mahasiswa didampingi untuk penulisan jurnal. Kami juga selalu menambah wawasan. Bulan depan setiap semester selalu ada pendampingan penulisan jurnal. Ini akan dilakukan besok juga oleh Pak Rahman Ardi, PhD dari UNER gitu ya. Semester lalu Pak Heri Pratono dari Ubaya, dari FPE, dan terus dilakukan penambahan wawasan, termasuk pernah juga mengundang Profesor Dr. Anitali, kemudian Dr. Laila gitu ya, pernah juga kuliah tamu dari University of Portsmouth UK. Pak Jamaluddin Anco ini juga pernah gitu ya hadir untuk memberikan pengayaan terhadap mahasiswa.
Nah, kalau berminat syaratnya salah satu harus dari S1 psikologi atau S2 psikologi background-nya gitu ya. Dengan IPK 3,25 harus tes potensi akademik atau TPA dan TOEFL, dan yang paling penting punya outline proposal yang sesuai dengan penelitian dosen di program studi Dr. Ubaya gitu ya. Nah, ini pendaftarannya saat ini masih dibuka gitu ya, dan seleksinya tanggal 28 April untuk gelombang yang pertama. Untuk gelombang yang kedua itu 3 Mei sampai 25 Juni dan seleksinya 29 Juni. Saat ini Ubaya masih ada beasiswa COVID ya, karena memang pandemi, Ubaya juga punya kepedulian tentang itu, dan kami masih punya beasiswa COVID kalau Bapak Ibu ada yang berminat untuk masuk ke program studi ini. Matrikulasi ada dilakukan Juli 2021, kuliah Agustus, kemudian kuliahnya cuma 3 kali seminggu, kadang-kadang juga cuma 2 kali. Jamnya jam 9 sampai jam 16 karena mahasiswanya banyak yang bekerja, kami juga menyesuaikan dengan waktu dari mahasiswa-mahasiswa untuk jadwal kuliahnya. Nggak semua orang memang bisa menjadi dokter gitu ya, tetapi kalau Anda merasa mampu, mungkin program dokter psikologi Ubaya bisa mewujudkan keinginan teman-teman semua. Kami juga nggak bisa terima banyak-banyak gitu ya, setiap angkatan kami batasi maksimal antara 4 sampai 5 orang, itu adalah batas maksimal setiap angkatan, karena kami juga berhitung dengan jumlah bimbingan yang ada di masing-masing dosen yang ada di Ubaya gitu ya. Itu sedikit pengantar. Nah, hari ini kita mendengarkan gitu ya. Saya bangga bahwa mahasiswa-mahasiswa saya sudah bisa berbicara dengan baik gitu ya terkait dengan topiknya, karena saya selalu mengatakan bahwa kalau kita harus mengawini gitu ya, dalam tanda petik mengawini topik riset itu sampai selesai gitu ya. Dan saya juga selalu mengatakan bahwa ketika Anda lulus, nanti Anda akan menjadi orang yang pakar di bidang topik yang sekarang sedang Anda tekuni. Saya pikir itu mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat, karena teman-teman dari mahasiswa S3 bisa sharing terkait dengan topik-topik yang mereka geluti pada saat ini, dan mungkin bisa menginspirasi juga bagi teman-teman mahasiswa yang S2 ataupun S1 ataupun yang berminat untuk masuk S3. Saya pikir itu. Terima kasih sekali Mbak Helen, Mbak Dia, dan Pak Edi atas sesi kita hari ini. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Yusti atas penjelasannya tentang program studi Doktor Psikologi Universitas Surabaya. Nah, untuk kali ini kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Pak Asis, mohon maaf saya terhambat untuk share screen di sini. Bisa dibantu, Pak? Halo. Ya, ya. Iya, Tadi tertulis host disabled participant screen sharing. Iya, sudah Bu. Ya. Bisa Oh ya, dicoba terima lagi ya. kasih. Ya. Kami akan membuka sesi untuk diskusi. Kita akan mulai dari pertanyaan pertama dari Ibu Dewi Nurnindiah. Pertanyaan ini ditujukan kepada Ibu Deden atau Ibu Diah Sofia. Apa penyebab utama kurangnya work engagement pada generasi milenial? Nah, jika dibandingkan dengan generasi lain, generasi sebelum-sebelumnya, atau generasi sesudahnya, generasi milenial yang memiliki work engagement paling kuat dalam bekerja. Ya, kami persilahkan kepada Bu Diah. Baik, terima kasih kepada Bu Dewi atas pertanyaan yang diberikan pada kami. Menurut saya, ya, apa penyebab, saya baca ulang ya Bu, apa penyebab Iya. utama kurangnya engagement pada generasi milenial?
Ya, terkait kalau kita melihat perubahan atau revolusi industri dari revolusi industri 1.0 sampai sekarang 5.0, ini lingkungan yang dialami oleh setiap generasi berbeda. Mohon maaf, suara saya apakah putus-putus? Terdengar baik, Bu. Oke, baik, saya lanjutkan. Jadi menurut saya yang faktor yang menyebabkan paling kuat atau ikut berperan terhadap kurangnya work engagement adalah bagaimana generasi milenial itu dibesarkan. Nah, bisa jadi tuntutan yang harapan-harapan yang dimiliki para generasi milenial ini berbeda dengan harapan-harapan yang dimiliki oleh organisasi. Jadi biasanya para generasi milenial ini kan ingin cepat, mendapatkan segala sesuatunya dengan cepat, gitu ya. Berbagai informasi bisa didapatkan dengan cepat. Nah, ini bisa jadi tidak match atau tidak sesuai dengan harapan organisasi, sehingga bisa jadi mereka tidak engage ya. Selain juga pada core value yang mereka kembangkan ketika mereka dibesarkan. Jadi lingkungan yang berbeda yang dialami oleh generasi milenial dibandingkan dengan generasi yang lain, tuntutan yang diarahkan pada mereka itu bisa jadi menjadi penyebab kurangnya work engagement. Di dalam beberapa jurnal yang saya baca ada beberapa faktor yang menyebabkan work engagement itu rendah, begitu ya. Antara lain hal-hal yang terkait dengan organisasi seperti budaya organisasi, iklim organisasi, berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh organisasi, kemudian persepsi terhadap organisasi, persepsi terhadap leader itu juga bisa menjadi pengaruh atau bisa menjadi faktor yang menyebabkan orang akan engage atau tidak. Begitu. Saya kira demikian untuk Bu Dewi. Oh ya, Bu Diah kalau dibandingkan ya, jadi kalau generasi yang milenial sama generasi Z, generasi Y sama generasi Z itu lebih baik mana work engagement-nya? Work engagement, kalau penelitian yang saya baru baca satu penelitian dan ditemukan bahwa ternyata urutan yang paling tinggi, work engagement yang paling tinggi itu generasi X, di bawahnya baru generasi Y, milenial, di bawahnya lagi generasi Z. Jadi sebenarnya kalau mau dilihat generasi Z yang paling rendah. Tapi kebetulan ini yang baru ya, baru saya baca, baru saya temukan. Jadi sekali lagi ini disebabkan karena lingkungan yang berbeda, bagaimana mereka dibesarkan itu berbeda dengan lingkungan generasi sebelumnya. Demikian, Bu. Terima kasih atas penjelasannya, Bu Diah. Kami lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ini dari saudari Tami dari Bandung. Ya, apa kabar Bandung? Ya. Selamat siang, Bu. Perkenalkan saya Tami, mahasiswa dari Bandung. Izin bertanya terkait dengan dua hal. Dari sekian banyak hal yang dapat meningkatkan performance karyawan, apa hal yang membuat Bu Diah lebih memilih work engagement untuk diteliti? Ya. Lalu jika penelitian telah membuktikan bahwa work engagement pada generasi milenial ini paling rendah jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya, bagaimana jika pada perusahaan startup, di mana mereka bekerja dengan penuh semangat mencari solusi dari permasalahan yang ada, bekerja dengan waktu yang lama karena sistem kerjanya yang fleksibel. Apakah memungkinkan tingkat work engagement-nya tinggi, Bu? Terima kasih banyak, Ibu. Ya. Iya, terima kasih Mbak Tami dari Bandung atas pertanyaan yang diberikan pada saya. Ya, saya memilih work engagement sejak awal karena memang satu, saya betul-betul tertarik gitu ya. Saya melihat ini adalah sebagai variabel yang unik karena sebelumnya ada istilah employee engagement. Jadi engagement sendiri sebenarnya sudah cukup lama diteliti.
konsep yang pertama sekali dikemukakan oleh Kant itu di tahun 90-an, kemudian berkembang sampai akhirnya Savelli membuat sebuah term atau istilah yang berbeda, yang maknanya juga berbeda dengan yang lalu gitu ya. Kita ketahui bersama kalau employee engagement itu hubungan individu dengan organisasinya, sedangkan work engagement ini adalah hubungan atau interaksi individu dengan pekerjaannya. Nah, ini yang membuat saya tertarik karena orang bisa bekerja di mana-mana, ya, tapi dia tetap engage. Jadi work engagement ini tidak mengikat orang untuk bekerja pada satu organisasi, gitu ya, tapi dia terikat dengan pekerjaannya. Itu yang buat saya ini adalah sesuatu yang unik, gitu ya. Kemudian yang kedua, jika hasil penelitian telah membuktikan bahwa work engagement pada generasi milenial ini rendah, gitu ya, dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Bagaimana jika pada perusahaan startup di mana mereka bekerja dengan penuh semangat mencari solusi dari permasalahan yang ada, bekerja dengan waktu yang lama karena sistem kerja yang fleksibel. Apakah memungkinkan tingkat work engagement-nya tinggi? Ya, mungkin saja. Dalam sebuah penelitian, pekerjaan itu sendiri menjadi faktor yang disebut sebagai kalau dalam teorinya job demand resource, saya menilai bahwa karakteristik pekerjaan itu sendiri bisa merupakan resources yang membuat orang itu merasa engage. Jadi mungkin saja karakteristik pekerjaan yang sesuai dengan tuntutan karyawannya, misalnya kalau karyawannya butuh fleksibilitas yang tinggi dan itu terpenuhi dari pekerjaan yang dia punya, bisa saja membuat karyawan ini engage. Demikian Mbak Tami, terima kasih banyak perhatiannya. Ya, berarti tergantung dari jenisnya ya Bu ya. Jadi ada jenis-jenis pekerjaan yang lebih cocok. Karena ada banyak hal, kalau mengikuti ikut konsepnya job demand resource, JDR gitu ya, yang membuat orang itu engage adalah keberadaan job resources, adalah resources-nya. Jadi sumber daya apa? Sumber daya ini bisa bersumber dari job resources atau juga bisa bersumber dari personal resources. Jadi sumber daya apa yang ada di pekerjaan itu atau di organisasi itu bisa saja menimbulkan engagement pada seseorang. Bisa membuat orang itu tetap bekerja bersemangat, berdedikasi, tahan bekerja dalam waktu yang lama, itu mungkin saja. Sebab resources ini tidak sama pada setiap orang. Begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih penjelasannya Bu Diah Sofia. Kami lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ini dari Ibu Aulia Putri dari Bandung. Jadi Ibu ini bertanya tentang kerangka pikir yang tadi disajikan. Bagaimana menjelaskan proses psikologi dari pentingnya occupational self-efficacy dan meaningful work terhadap work engagement. Ya, silakan. Terima kasih Bu Aulia Putri dari Bandung atas pertanyaannya. Ini menarik ya. Jadi memang saya membaca sekian banyak jurnal dan setelah dipilah-pilah, occupational self-efficacy dan meaningful work ini merupakan variabel yang korelasinya paling tinggi dengan work engagement. Bagaimana kerangka berpikirnya? Mungkin saya bisa jelaskan begini dinamikanya. Kalau orang punya self-efficacy yang kuat, begitu ya, dia yakin dengan self-efficacy adalah bagaimana orang menilai kemampuan dirinya dalam mengerjakan satu tugas yang tertentu. Jadi semakin dia memiliki self-efficacy yang kuat, dia percaya dia akan bisa, dia akan mengerahkan seluruh usahanya, mengerahkan seluruh perhatiannya untuk bisa menyelesaikan pekerjaannya, dan dalam hal ini artinya work engagement sudah terbentuk begitu. Nah, kalau work engagement terbentuk, ini akan bisa menguatkan lagi self-efficacy-nya. Makin dia melihat bahwa oh ternyata saya bisa, saya sukses, itu menguatkan lagi self-efficacy-nya, dan self-efficacy yang kuat, yang sifatnya positif, penilaian yang positif terhadap keyakinan dirinya ini akan meningkatkan lagi semangatnya, meningkatkan lagi energinya,
motivasinya untuk bisa menyelesaikan pekerjaannya. Nah, ini dari occupational self-efficacy. Dengan meaningful work bagaimana? Ya, meaningful work adalah persepsi bahwa sejauh mana pekerjaannya itu memberikan makna yang positif, yang baik, begitu ya. Nah, semakin orang memiliki persepsi yang baik bahwa pekerjaannya itu meaningful, ini akan meningkatkan semangatnya. Orang menjadi tidak mudah menyerah, ketika kesulitan tidak mudah menyerah, tetap bersemangat, karena dia yakin bahwa pekerjaannya ini adalah meaningful. Jadi memiliki makna yang baik, makna yang positif, begitu. Demikian kira-kira apakah cukup menjawab penjelasan saya? Saya jadi tertarik, Bu. Kira-kira kalau apa yang menentukan seseorang itu menganggap pekerjaan itu bermakna? Ya, ada banyak faktor ya. Salah satunya kalau dalam kerangka saya tadi adalah leadership. Jadi peran sebagai seorang pemimpin ini bisa mengantarkan bagaimana orang yang tadinya tidak kepikiran atau nggak tahu bahwa pekerjaannya itu bermakna bisa dijelaskan oleh pemimpinnya. Jadi pemimpin bisa menjelaskan bahwa pekerjaan dia ini memiliki makna penting, makna positif bagi orang lain atau bagi dirinya sendiri. Nah, kalau meaningful sudah terbentuk, maka dia orang menjadi lebih lebih bersemangat, lebih kuat ketika dia menghadapi kesulitan, lebih bisa menjaga perhatiannya, dan ini artinya work engagement-nya sudah terbentuk, begitu. Berarti tergantung dari peran pemimpinnya ya, Bu, ya, untuk memberikan kepemimpinan transformasional. Dalam kerangka yang saya tawarkan, iya. Jadi peran pemimpin memberikan peran penting. Tentu dalam hal ini banyak variabel juga yang sekaligus juga saya sempat membaca ada beberapa variabel yang terkait dengan meaningful work, tetapi yang korelasinya cukup besar atau saya boleh bilang itu paling kuat adalah leadership. Tepatnya adalah transformational leadership. Demikian. Ya, kalau transformational leadership itu seperti apa ya, Bu, ciri-cirinya seorang pemimpin yang transformasional? Transformational leadership punya 4I ya. Ada bagaimana ditandai dengan 4I, yaitu bagaimana idealisme dari pemimpin itu ditularkan, kemudian ide-ide secara intelektualnya itu ditularkan, begitu kira-kira. Jadi ada nilai-nilai yang ditularkan kepada anak buahnya. Jadi kenapa disebut sebagai transformational leadership? Leadernya ini mentransformasikan nilai-nilainya dia ke anak buahnya. Kebalikannya transaksional gitu ya. Demikian kira-kira. Ya, terima kasih Bu Diah. Kami akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Lia Dewi. Ibu Deden, bagaimana cara memanage work engagement pada generasi milenial sekarang yang notabene sekarang kita memasuki masa revolusi society 5.0 atau 5.0. Iya. Kalau mengacu kepada konsep, salah satu konsep, sebab work engagement itu bisa dilihat dari berbagai teori, saya pilih salah satu saja pada sore ini, misalnya job demand resource, misalnya ya. Prinsipnya akan sama, bahwa apa yang membuat engage, orang itu menjadi engage atau tidak, itu bergantung pada resources yang tersedia. Nah, resources yang tersedia ini tidak sama. Resources ini bisa bersumber dari job resources. Resourcesnya bisa bersumber dari personalnya, jadi personal resources. Nah, apa yang membuat orang engage itu tentulah tidak sama pada setiap orang, tetapi ada hal yang umum. Beberapa yang sudah diteliti antara lain itu tadi ya, self efficacy, meaningful, kemudian crafting, job crafting. Jadi apakah ada kesempatan seseorang itu untuk mengupayakan
cara-cara yang lebih baik dan lebih sesuai dengan dirinya. Jadi apakah karyawan itu diberi kesempatan untuk menyelesaikan persoalannya sesuai dengan kompetensi atau kemampuan yang dimiliki. Kalau kesempatan itu diberikan bisa jadi engage-nya. Jadi artinya kalau mengacu pada job demand resource untuk membuat orang engage, maka sediakanlah resources-nya. Begitu. Nah, resources ada sejumlah banyak yang tentu tidak sama pada setiap orang. Iya. Berarti harus dikenali satu persatu, Bu, apa resources yang bagi masing-masing. Secara umum ada yang disepakati bersama, begitu ya. Jadi misalnya yang sudah diteliti dan disepakati bersama sebagai anteseden dari work engagement, kalau yang bersumber dari internal itu tadi job crafting, self efficacy, psychological capital, yang salah satunya di dalamnya ada resiliensi. Nah, kalau ini dipelihara begitu ya, dipelihara, maka engagement-nya akan muncul. Ya, terima kasih, Bu. Iya. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Bapak Dewantono Eko Putro. Selamat sore, perkenalkan saya Dewantono, pengusaha di Surabaya. Saya ingin bertanya kepada Ibu Diah Sofia, bagaimana ya Bu untuk meningkatkan work engagement pada pegawai, khususnya untuk semua generasi. Jadi dari generasi X, Y, Z, seperti itu. Terima kasih. Ya. Ada beberapa, terima kasih pada Pak Dewantono Eko Putro. Ada beberapa, kalau berdasarkan penelitian yang saya baca, ada beberapa intervensi yang bisa ditawarkan untuk meningkatkan work engagement. Berlaku secara umum, tidak hanya pada generasi milenial saja, tetapi pada juga generasi-generasi yang lain. Sekali lagi, kalau mengacu pada teori job demand resource, maka sediakan job resources-nya, dipelihara personal resources-nya, dan jangan lupa disediakan juga job demand-nya. Contoh misalnya, ada fasilitas dari perusahaan, kemudian ada kesempatan karyawan untuk kalau misalnya job crafting, menyelesaikan persoalan berdasarkan perspektifnya atau kemampuannya, diberikan kesempatan, jadi tidak kalau misalnya pemimpinnya otoriter itu kan tidak memberikan kesempatan kepada anak buahnya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi. Nah, tetapi setelah sekian banyak penelitian dan ditemukan bahwa job resources baik yang bersumber dari job resources yang dari organisasi maupun dari personal resources ini memberikan peluang untuk munculnya work engagement. Jangan lupa menurut human resources, demand juga harus dimunculkan. Jadi ada fasilitas dari perusahaan, kemudian secara individu diberi kesempatan untuk berkontribusi atau terlibat dalam penyelesaian persoalan, dan ada target. Sebab target ini juga penting dimunculkan untuk memunculkan work engagement. Jadi job demand resource itu menekankan bahwa adanya keseimbangan antara job resources, personal resources, dan job demand untuk munculnya work engagement. Demikian. Oke. Ya, terima kasih atas jawabannya, Ibu Diah. Saya akan melanjutkan pada pertanyaan dari Saudara Dimas Mahardika. Permisi, saya bertanya untuk Pak Edi. Nah, ini bukan untuk Bu Diah ya. Jadi pertanyaan ini diajukan kepada Pak Edi. Nama saya Dimas Mahardika. Saya mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Surabaya. Bagaimana cara untuk meningkatkan kepemimpinan otentik dalam pemimpin organisasi milenium ini ya, Pak? Terima kasih.
Baik, selamat sore Mas Dimas. Suara saya didengar? Kok Dengar menggema ya? Pak, jelas. Dengar ya, baik. Terima Ya, kasih. jelas. Baik, terkait dengan bagaimana cara meningkatkan kepemimpinan autentik dalam pemimpin organisasi milenium, ini kita bisa melihat dari dua cara. Yang pertama itu melihat dari kepemimpinan autentiknya itu sendiri. Lalu yang kedua itu melihat dari kemungkinan-kemungkinan yang disebut dengan apa saja yang mempengaruhi. Nah, kalau dilihat dari konstruknya, komponen dari kepemimpinan autentik sendiri, itu bisa dilihat dari bagaimana kesadaran dirinya, pemahaman dirinya, bisa dilihat dari bagaimana dia melihat informasi itu objektif, kemudian terbuka, kemudian etik itu menjadi pilarnya, maka itu menjadi pokok dari kepemimpinan otentik ini. Maka beberapa cara yang bisa digunakan itu adalah bagaimana pimpinan itu bisa membantu anggotanya, organisasi itu lebih mengenali diri mereka masing-masing, kelebihan dan kelemahannya, kapasitasnya itu seperti apa. Maka itu menjadi pijakan dasar gitu ya. Lalu juga pimpinan bisa membantu anggota itu melihat kira-kira ada blind spot apa ya, kira-kira yang menghambat ketika mungkin bagian dari group leader atau supervisor atau manager itu terhambat dalam kepemimpinannya. Maka itu salah satu cara itu adalah memang mengenali diri, itu prinsip pokoknya. Lalu tentu belajar dari feedback, keterbukaan, karena salah satu ciri khas kepemimpinan otentik itu adalah bahwa pimpinan yang otentik itu apa adanya, tidak semata-mata memperlihatkan bahwa saya pimpinan, tetapi terbuka berbagai kemungkinan. Yang lebih penting itu adalah prosesnya, dan ketika organisasi ini secara iklim itu menyenangkan, anggota itu saling bekerja sama, percaya pada pimpinan, maka secara otomatis sebenarnya itu membantu bahwa organisasi ini berjalan lebih lancar. Pimpinan ketika menyampaikan pendapatnya, visinya itu lebih mudah. Maka memang pertama-tama ketika kita bicara tentang pimpinan otentik itu membantu anggotanya untuk lebih memahami diri mereka, menerima apa adanya, dan tentu teman-teman yang lain juga begitu. Lalu tentu belajar dari bagaimana bisa menyesuaikan dengan lingkungan, karena ketika mereka bisa beradaptasi dengan berbagai pendapat, berbagai pertentangan, itu artinya mereka belajar untuk menerima bahwa orang lain itu memang beda. Tapi harus bisa ditemukan dengan objektif tadi ya, balance processing tadi. Bahwa mana yang objektif, mana yang baik, itu yang digunakan. Tentu dengan pertimbangan-pertimbangan etika tadi. Nah, ini terkait dengan yang komponennya. Jadi kita bisa mengelola di situ. Tetapi juga bisa mengelola tergantung pada pemahaman antecedennya, gitu ya. Nah itu bisa dikelola di situ. Maka itu membantu kita memahami pengembangan dari individu di dalam organisasi. Itu yang pertama ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana nanti kapasitas psikologisnya, misalnya lalu kita bicara psychological capital kalau itu dalam kerangka yang saya teliti, atau bagaimana mereka memahami sendiri self knowledge-nya. Karena prinsip dari kepemimpinan otentik itu adalah ketika orang itu punya gagasan, tetapi dalam perilakunya juga selaras, jadi antara kata dan perbuatan itu selaras, lalu itu menunjukkan integritas. Nah kalau itu antara kata dan perbuatan itu sesuai, maka anggota organisasi itu menjadi lebih mudah percaya. Nah, suasana seperti ini menjadi penting di dalam kepemimpinan otentik ini. Gitu Mas Dimas. Ya, terima kasih Pak Edi atas jawabannya. Saya jadi bertanya-tanya ini ya, sebetulnya kalau
kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan otentik, ini manakah yang lebih baik ya? Mungkin Pak Edi bisa menjelaskan? Transformasional dan apa Bu Otentik. Helena? Kepemimpinan Otentik. otentik. Iya. Kepemimpinan otentik. Baik, mungkin pertanyaan mana yang lebih baik dan mana yang tidak, mungkin kontekstual ya saya kira ya dalam hal ini. Karena dalam konteks organisasi, gaya ya, kalau tadi mungkin ada pertanyaan juga tentang gaya kepemimpinan, setiap orang itu kan punya gaya kepemimpinan sendiri ketika ada di dalam sebuah organisasi. Dan itu tentu kalau dipelajari psikologi itu banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar itu ya, entah itu pengasuhan, lingkungan, lalu pembelajaran dan macam-macam. Nah, tentu ada kalau kita mau melihat dalam perspektif yang mana misalnya. Kalau bicara transformasional, itu kan bicara tadi sudah disampaikan Bu Deden, ada 4I tadi ya, tentang idealize, sampai pada orang lain, kepedulian pada orang lain. Nah, kepemimpinan otentik ini kan juga beda ya, artinya penekanannya beda. Kalau transformasional itu bagaimana orang itu mentransformasikan, mengempower, memberdayakan bawahan dengan visi supaya orang itu percaya. Sementara kepemimpinan otentik gayanya beda. Bahwa ketika saya percaya bahwa masing-masing orang itu punya gaya sendiri-sendiri dan terbuka, dan ketika secara objektif itu bisa menerima setiap informasi dengan objektif dan nilai-nilai etik itu muncul, maka itu akan menimbulkan suasana yang beda, kepercayaan. Tujuannya sama, transformasi juga supaya anggota itu juga sama, percaya. Tetapi gayanya beda. Transformasional itu mencoba dari pimpinan dengan berbagai cara supaya bawahan itu percaya. Tetapi kalau kepemimpinan otentik itu lebih pada saya ini punya gagasan macam-macam ini, saya sosialisasikan. Mungkin teman yang lain punya informasi lain, lalu kita diskusikan. Lalu kalau itu sudah sepakat, itu disepakati jalan gitu ya. Apa yang saya katakan, apa yang saya idekan, lalu dilaksanakan sesuai dan karyawan percaya itu terus-menerus. Nah, itu akan menimbulkan suasana yang beda. Maka tentu perspektifnya beda, tergantung. Artinya kadang-kadang organisasi ini memang butuh yang model transformasional. Dalam konteks pengembangan teori, autentik ini kan kadang sebagai pengembangan transformasional. Dalam teori dari Avolio itu menggunakan yang disebut dengan authentic transformational leadership. Sementara kemudian dikembangkan sendiri oleh Avolio dan Walumba itu menjadi kepemimpinan autentik. Ya, perspektifnya beda ya, artinya ketika mengelola orang itu seperti apa. Nah, tentu penekanan yang paling pokok seperti saya sampaikan tadi, kepemimpinan otentik itu hampir lebih dari 60% tadi bicara tentang moral. Sementara kalau di transformasional itu sebenarnya juga bicara tentang moral, tetapi lebih bicara tentang empowerment. Itu bedanya, Bu Helena. Jadi itu yang tentu beda-beda ya, mana yang lebih baik itu kontekstual. Ya, terima kasih Pak Edi. Bu Diah, apakah mau menambahkan penjelasan? Tidak, cukup. Oh ya, oke, kalau begitu kita ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Dari Ibu Elvira Ayu, izin bertanya kepada Ibu Diah. Apakah seseorang karyawan yang melakukan intervensi bottom up itu dapat melakukan intervensi sebelum engage? Ataukah harus karyawan yang sudah engage baru dapat melakukan intervensi bottom up sehingga akhirnya mencapai work engagement? Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu Elvira Ayu atas perhatiannya, atas pertanyaannya. Apakah seorang karyawan yang melakukan intervensi bottom up itu dapat melakukan intervensi sebelum engage? Begini, bottom up itu dari bawah ya, dari bawah. Jadi ini konotasinya adalah dilakukan sendiri oleh karyawan. Bisa saja. Jadi bukan perkara sudah atau belum, tetapi setiap orang dapat memunculkan engagement-nya
dengan memotivasi dirinya sendiri. Misalnya memaknai bahwa pekerjaannya ini positif atau memiliki makna yang baik, bahwa pekerjaan ini bermakna, memberikan kebaikan atau membuat orang lain jadi hebat gitu ya, bahwa peran dia itu menjadi penting gitu ya. Nah, itu bisa saja. Jadi tidak bergantung kepada apakah karyawan sudah engage atau belum. Sebab engagement itu kan tidak ini ya, nggak statis gitu ya. Kadang-kadang dia up and down. Hari ini kita sangat engage, besok enggak. Besoknya lagi sangat bersemangat, bisa saja kemudian satu ketika kita tidak gitu ya. Nah, dalam hal seperti ini bisa saja orang kemudian memotivasi dirinya sendiri, tentu dengan berbagai perspektif untuk menjadi engage gitu ya. Itu saya kira jawabannya. Berarti seseorang engage itu bisa tergantung mood begitu Kak, Bu? Bukan mood ya, tetapi barangkali kesadaran karena di dalam engagement itu kan komponennya selain ada aspek kognitifnya, ada aspek afeksinya, sehingga orang kemudian bisa melakukan evaluasi terhadap diri sendiri dan bisa memunculkan engagementnya itu. Jadi contoh misalnya meaningful work, bagaimana pemahaman dia, bagaimana dia memaknai pekerjaannya, bagaimana persepsinya dia terhadap pekerjaannya, itu kan bisa dimunculkan dan selanjutnya memunculkan engagement. Kalau kemudian dia menyadari bahwa pekerjaan saya bermakna baik untuk orang lain, maka ini kemudian bisa membuat orang engage dengan sendirinya, gitu ya, dengan yang ditandai dengan bahwa ada peningkatan vigor semangatnya, ada peningkatan dedikasi, ada peningkatan absorptionnya. Ya, pengalaman ini kemudian bisa berulang nanti. Saya kira begitu. Berarti engagement ini menetap gitu. Menetap. Jadi kalau orang itu memang engage, dia akan engage terus, atau hari ini engage, besok nggak engage? Gampang berubah atau? Bukan menetap, tapi sifatnya bisa fluktuatif, gitu ya. Walaupun tidak ekstrim begitu. Orang yang sudah engage biasanya nggak langsung besoknya tiba-tiba jadi burnout gitu juga enggak, gitu ya. Jadi ada fluktuasinya. Saya kira begitu, fluktuatif ya, yang lebih tepat untuk menggambarkan engagement ini. Oke, terima kasih Bu Diah. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Saya akan bacakan dari kolom chat. Dari Bandung, dari Gendis Sonia. Izin bertanya kepada Ibu Diah. Pekerjaan apa saja yang memiliki gaya transformational leadership? Lalu, apakah pekerjaan militer seperti polisi, tentara, memungkinkan pemimpinnya melakukan transformational leadership? Dan apakah pekerjaan membutuhkan work engagement? Dan apakah membutuhkan work engagement dalam pekerjaannya? Ya, terima kasih. Gendis ini Mbak ya berarti ya, Ibu ya, Ibu Gendis. Bu Gendis, terima kasih banyak perhatiannya. Ya, pekerjaan apa saja yang memiliki gaya transformasional? Saya pikir setiap pekerjaan, setiap leader bisa melakukan gaya ini. Ini kan gaya ya, gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan. Maka setiap pekerjaan apapun bisa saja. Bagaimana dengan pekerjaan militer? Apakah memungkinkan pimpinannya mungkin menerapkan gaya transformational leadership, dan apakah membutuhkan work engagement dalam pekerjaannya? Mungkin saya bisa analogikan begini. Pernahkah kita melihat polisi misalnya yang satu sedemikian serius bekerja, kemudian dia sangat bersemangat, penuh dedikasi, kemudian dia punya atensi besar, kemudian pada setiap waktu luangnya dia terikat dengan pekerjaannya. Tapi ada juga yang enggak, gitu kan ya? Ada yang polisi ogah-ogahan. Mereka polisi ini militer yang dalam hal ini budaya organisasinya pasti
eee budaya organisasi militer tentunya. Tetapi work engagement berbeda. Work engagement itu adalah bagaimana dia berinteraksi dengan pekerjaannya, ya. Nah, polisi yang engage dengan pekerjaannya akan menyelesaikan pekerjaannya itu dengan senang, happy, beraktivitas secara penuh antusias gitu ya. Eee, Kira-kira begitu gitu ya. Nah, polisi yang tidak engage meskipun sama-sama dalam konteks organisasi militer, ya tidak bersemangat dalam menyelesaikan pekerjaannya, mungkin tidak senang, tidak happy, ogah-ogahan gitu ya. Nah, itu kira-kira penjelasan saya. Mudah-mudahan ini menjawab. Bu Diah, apakah kalau di polisi itu Ya, kan atau militer itu kan biasanya pemimpinnya lebih banyak memberikan instruksi ya? Apakah memungkinkan bagi ya, pemimpin-pemimpin di bidang militer untuk tidak hanya memberikan instruksi tetapi juga mentransformasi para bawahannya? iya. Iya, saya kira mungkin meskipun budayanya budaya militer itu adalah budaya top down, tetapi gaya transformasional leadership-nya ini masih bisa dipertahankan. Bagaimana komandannya itu memberikan apa namanya, mentransformasi nilai-nilai yang terkait dengan ide-idenya, terkait dengan apa namanya ya nilai-nilai yang lain itu kan sangat mungkin dilakukan. Saya kira begitu. Jadi mungkin saja meskipun budaya organisasinya adalah budaya organisasi militer, tapi karena dalam hal ini work engagement adalah interaksi individu dengan pekerjaannya, saya kira tidak masalah. Kita bisa melihat bahwa mereka yang ada di militer pun bisa engage atau tidak engage dengan pekerjaannya. Oh, ya Bu, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan Ya. selanjutnya kepada Ibu Diah dari Bandung oleh Ibu Anggita Sahra. Izin bertanya kepada Ibu Diah, kenapa work engagement penting sebagai prediktor performance? Terima kasih Ibu. Iya, penting untuk prediktor performance ya. Saya membaca banyak jurnal bahwa dan kemudian dari situ kemudian saya melihat betapa work engagement ini memberikan pengaruh yang sangat besar pada kinerja, pada performance ya. Jadi saya kira dengan data penelitian yang cukup banyak ini sudah cukup bukti bahwa work engagement ini memberikan dampak penting pada kinerja karyawan, baik di level individu, bagaimana dia menyelesaikan pekerjaannya sendiri, kemudian dia bahkan melebihi pekerjaannya dia sendiri, gitu ya, pun di level tim maupun organisasi. Jadi karena memang ketika orang menjadi bersemangat, orang kemudian punya apa namanya perhatian yang sangat kuat, bahkan ketika dia punya waktu luang dia tetap mengarahkan perhatiannya untuk urusan pekerjaannya, bagaimana memajukan atau meningkatkan pekerjaannya, itu kan pasti menghasilkan perilaku-perilaku positif gitu ya, perilaku positif yang kemudian akhirnya meningkatkan kinerjanya. Ya. Contoh misalnya kalau dia bersemangat, dia tidak hanya sekedar komit untuk tinggal di organisasi itu, tapi betul-betul dia bekerja dengan baik. Dia menjadi anggota organisasi yang baik. Nggak telat, kalau disuruh kerja pekerjaannya selesai, kalau diberi tanggung jawab bisa mempertanggungjawabkan pekerjaannya dengan baik, gitu kan? Kira-kira begitu. Nah, hal-hal perilaku-perilaku baik seperti ini nanti akan menghasilkan kinerja yang baik juga. Berarti work engagement itu seperti bekerja dengan hati. Seperti itu, Bu. Bekerja dengan hati, ya. Secara sederhana bekerja dengan hati. Bekerja dengan hati tetapi dia aktif, antusias, energinya besar, gitu ya. Sehingga hasilnya pun adalah hasil yang baik. Ya, terima kasih Bu Diah. Ya. Iya. Berikutnya pertanyaan untuk Bapak Edi dari Bapak Eben Eser Nainggolan. Izin bertanya kepada Pak Edi, kepemimpinan otentik itu perihal karakter personal ataukah leadership style?
Apa konsep yang membedakannya dari konsep kepemimpinan yang lain? Matur nuwun. Pak Edi, suaranya belum terdengar. Baik, selamat sore Pak Eben. Saya coba menjawab pertanyaan Pak Eben. Kepemimpinan otentik ini ya bisa karakter, tetapi juga bisa sebagai bagian dari apa tadi pertanyaannya, karakter dan Leadership eh, style. gaya gaya kepemimpinan. Jadi seperti yang saya sampaikan awal tadi, definisi kontrak kepemimpinan otentik ini masih menjadi ya perdebatan gitu ya, masih ada kritik tergantung siapa yang menggunakan. Dalam konsep gaya kepemimpinan ini, yang lebih banyak menggunakan konsep authentic leadership, itu hampir 86%. Saat saya mengatakan tadi ya hampir 90%. Hampir sebagian besar studi banyak yang bicara tentang gaya kepemimpinan. Nah, kalau karakteristik atau karakter itu mungkin saya bisa lebih bicara ke dekat trait gitu ya. Itu lalu relatif lebih sulit juga. Tetapi dalam konsep pemahaman kepemimpinan otentik itu sebenarnya bisa diubah, bisa berkembang. Karena bukan innate, bukan bawaan. Kalau seperti itu kan lalu menjadi karismatik. Lalu tidak ada orang yang menjadi otentik, karena otentik itu kan benar bagi dirinya. Bahwa setiap orang itu punya gaya sendiri-sendiri. Saya punya gayanya sendiri ketika menjadi pimpinan. Mungkin teman yang lain punya gaya sendiri. Cara menyampaikan, cara melihat masalah, dan lain-lain. Nah, ini yang disebut dengan otentik. Tetapi prinsip-prinsip bagaimana nilai, bagaimana prinsip dari konsep balance processing, bagaimana prinsip transparansi, itu menjadi lekat, menjadi bagian dari dirinya. Dan itu bisa dikembangkan. Salah satunya ya tadi, kalau orang itu makin mengenali diri, potensinya seperti apa, gitu, maka dia akan lebih berkembang. Apalagi kalau misalnya melihat sebenarnya pemahaman dirinya seperti apa, self knowledge-nya seperti apa. Atau kalau bicara tentang hal lain, kapasitas psikologisnya seperti apa. Ini tentu bukan trait yang menetap, yang tidak bisa diubah, tetapi misalnya tadi saya melihatnya dalam konteks organisasi tertentu, orang bisa beda gaya kepemimpinannya. Ketika orang hidup dalam pendidikan dunia organisasi yang ketat misalnya, yang disiplin, tentu akan beda hasilnya. Tadinya orangnya ini mungkin sebenarnya memiliki potensi pemahaman diri yang baik, tetapi di situ lingkungannya tidak mendukung, tentu tidak akan berkembang juga. Nah, itu ketika saya bicara tentang karakter atau gaya. Jadi ya kita bisa menggunakan mau perspektif yang mana, boleh Pak Eben. Tetapi tergantung pada siapa yang mau kita ikuti. Itu menurut saya sih boleh saja. Lalu yang kedua, pertanyaan Bu Helena, Oh, cukup ya, iya hanya Pak. karakter apakah? Apa yang membedakannya dari konsep kepemimpinan Oh, yang lain? baik. Untuk beda dengan gaya kepemimpinan yang lain, mungkin yang dekat tadi saya sudah sampaikan, itu dengan transformasional. Jadi kalau transformasional lebih bagaimana meng-empower pimpinan memberdayakan anggota supaya dia percaya. Kepemimpinan otentik lebih menekankan pada nilai-nilai autentisitas. Bahwa orang itu bisa beda, nilai-nilainya juga bisa beda, tetapi nilai etiknya itu yang utama. Sehingga suasananya itu menjadi aman, nyaman gitu ya. Artinya bawahan itu percaya bahwa atasan saya itu bisa dipercaya. Dan kalau itu terjadi, maka apapun tugas yang berat atau beban kerja yang berat misalnya, itu tidak masalah, dengan senang hati. Bahkan kalau misalnya mengambil waktu yang bukan waktunya pun, mungkin membantu orang yang bukan jatahnya pun, mungkin tidak akan masalah, seperti tadi work engagement tadi. Kalau suasananya itu sudah baik, aman, percaya, maka tidak ada batas waktu, batas yang membatasi mereka. Itu untuk kepemimpinan otentik. Sehingga ketika bicara tentang kepemimpinan otentik dibandingkan dengan transformasional seperti itu. Mungkin yang dekat juga itu adalah kepemimpinan servant yang relatif lebih baru, kepemimpinan pelayan. Karena kepemimpinan otentik ini kan juga dekat dengan bagaimana
tidak ada batasan antara atasan dan bawahan itu sebenarnya. Bahwa dia percaya nilai-nilainya itu ada, gitu ya. Nah, kepemimpinan pelayan ini fokusnya adalah bagaimana membantu anggotanya itu memberikan pelayanan yang terbaik pada orang lain. Bukan terfokus pada aktivitas pelayanannya, tetapi fokus pada bagaimana anggota itu sadar bahwa kalau saya membantu orang lain itu dengan baik, maka implikasinya itu adalah pada kerjasama, kemudian juga produktivitas yang lebih baik. Itu antara lain kalau saya bandingkan dengan kepemimpinan servant leadership yang terakhir, gitu ya. Dibandingkan dengan kepemimpinan yang lain, mungkin cukup jelas transaksional itu lebih karena timbal balik. Kemudian kalau spiritual itu lebih karena fokus legitimasi nilai-nilai agama, itu ada di sana. Mungkin kurang lebih itu bisa membantu Pak Eben gambaran-gambaran tentang beberapa. Ya. Baik, begitu Bu Ya. Helena. Ya Pak, terima kasih atas jawabannya. Nah, kami persilahkan untuk Bapak Ibu yang mungkin ingin berinteraksi langsung ya. Jadi supaya kita tidak bosan hanya dalam chat, mungkin bisa ngomong langsung, diskusi langsung. Saya undang Pak Friksen mungkin mau berinteraksi langsung. Atau mungkin Ibu Devi Puspitasari. Baik, selamat sore ya. Pak Edi, selamat sore Ibu Maria Helena. Selamat sore Bu Devi. Ngapunten, ini kamera saya off karena wifi saya sedang agak error, jadi saya terlempar. Mohon maaf. Nggih, baik Pak Edi, mungkin saya bisa bertanya nih Pak, kepemimpinan yang autentik untuk pekerjaan yang selalu dikejar target itu seperti gimana ya Pak? Karena kan banyak sekali nih sekarang pekerjaan-pekerjaan yang targetnya itu selalu setiap bulan tuh naik terus begitu. Nah, sementara mencari kerja sekarang kan juga susah, Pak. Nah, itu bagaimana ya, Pak, supaya tetap bisa dipakai oleh perusahaan gitu, Pak? Terima kasih, Pak Edi. Baik, terima kasih Bu Devi. Jadi kalau bicara tentang pekerjaan yang selalu dikejar target, lalu dikaitkan dengan kepemimpinan yang otentik, mungkin penjelasannya sebagian seperti ini. Ketika kita bicara tentang kepemimpinan otentik, itu fokusnya kan kita mau melihat bahwa pimpinan itu memiliki aspek-aspek atau komponen seperti tadi ya, bahwa dia memiliki atau memahami dirinya, kelebihan dan kelemahannya. Jadi dalam kapasitas kelebihan dan kelemahannya itu digunakan untuk mengelola, memotivasi karyawan di dalam organisasi itu. Ketika di dalam memahami konteks dalam pekerjaan, maka tentu ketika dia memutuskan, dia memberikan target dan macam-macam, tentu kan secara objektif dalam konteks kepemimpinan otentik ini kan harus ada gitu ya. Maka informasi tentang berbagai kemungkinan beban kerja, mungkin lebih, mungkin kurang, apa ada yang salah di mana, itu tentu harus dikomunikasikan, menjadi transparan. Maka di dalam mengambil keputusan, pimpinan yang otentik ini nanti letaknya di sini, bahwa saya tidak hanya percaya pada satu informasi saja, tetapi saya harus tahu juga informasi yang lain. Apakah betul seperti ini, targetnya berlebihan atau targetnya memang begitu, lalu memang harus dikerjakan seperti apa. Nah, prinsipnya kalau itu ada, bahwa ada transparansi, bahwa pengambilan keputusan pengerjaan itu secara objektif itu sudah ada, lalu tentu juga nilai-nilai etiknya itu muncul di situ, bahwa ya tidak mungkin saya memaksa misalnya bahwa harus dengan cara pintas misalnya, harus dengan cara-cara yang tidak benar, misalnya itu menjadi pertimbangan, maka itu menjadi dinamika di sini. Maka kalau itu terjadi, kalau bawahan itu juga percaya pada pimpinan, kalau itu sudah dibangun, maka sebenarnya pekerjaan yang sifatnya selalu dikejar target pun sebenarnya, kalau dalam kondisi bahwa itu memang muncul suasana kepemimpinan otentik yang baik antara atasan dan bawahan, itu mungkin tidak akan ada masalah. Maksudnya bahwa tentu ada masalah itu pasti ada, tetapi bagaimana mereka mempercayai bahwa itu pasti akan diselesaikan,
kemudian tentu mereka akan mengambil waktu dan pimpinan juga percaya, itu pasti tanggung jawab, disiplin itu juga ada di situ, maka itu tentu akan ada di situ. Jadi kepercayaan inilah yang nanti akan membangun bagaimana tugas-tugas yang selalu dikejar target pun tentu akan dikerjakan. Tentu caranya bagaimana mungkin akan meminta waktu yang lebih banyak, tentu anggota itu juga mungkin tidak akan ada masalah di sini, tentu dengan nilai-nilai pertimbangan yang lain juga. Nah, prinsipnya kalau menurut hemat saya ketika kepemimpinan autentik ini ada, menyadari bahwa masing-masing orang itu punya kelebihan dan kelemahan, kalau memang ada hal tertentu yang tidak bisa diselesaikan, dikomunikasikan, transparan, objektif gitu, lalu nilai-nilai itu juga hidup di situ, maka suasana kepercayaan itu terbangun di situ dengan sendirinya. Dan itu akan membantu ya penyelesaian tugas yang lebih optimal. Begitu Bu Devi kira-kira. Baik, terima kasih Pak Edi penjelasannya. Baik, kami ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Friksen untuk Bu Diah. Bu Diah, pada umumnya penjelasan model engagement menggunakan teori JDR. Adakah teori lain yang bisa digunakan dan apa kelebihannya? Baik, terima kasih Pak Friksen. Selamat sore Pak. Ini co-promoter saya, jadi saya agak deg-degan. Ya Pak, tentang pembahasan tentang engagement ini bisa yang paling banyak memang dibahas melalui JDR, Job Demand Resource Theory. Tapi kebetulan kalau riset saya tidak menggunakan, tetapi saya menggunakan conservation of resources. Jadi teorinya core, teori yang lain yang juga digunakan untuk membahas engagement ini bisa menggunakan B&B teori, ya. Kemudian ada sosial kognitif teorinya dari Bandura, kemudian bisa juga dari job teori. Saya sendiri memilih teori core, conservation of resources. Kenapa? Persamaannya dengan JDR adalah sama-sama bicara resources. Tetapi kalau JDR itu menetapkan job demand, job resources, personal resources, kombinasikan dengan job demand, maka akan memunculkan work engagement. Core punya cara pandang yang sedikit berbeda dengan JDR. Nah, core ini prinsipnya adalah melihat bagaimana status atau status resourcesnya, saya bilang. Kalau resources ini terancam hilang, gitu ya, orang akan kehilangan. Nah, dan ini menjadi satu kondisi yang menekan. Ada kondisi stres, orang akan meresponnya dengan coping. Jadi orang akan menyesuaikan diri dengan situasi tertekannya ini. Nah, yang dikembangkan seperti apa? Kalau dia berhasil, maka dia akan mengumpulkan resources lagi. Jadi berupaya untuk mengumpulkan saving lagi atau memelihara resources yang ada, menjaga resources yang ada, dan situlah engagement-nya terbentuk. Nah, dalam core teori yang lebih ditekankan adalah kehilangan resources. Jadi kalau orang kehilangan sesuatu, itu dampaknya akan lebih membuat orang tertekan dibandingkan orang dapat sesuatu. Misalnya kalau sekarang karyawan dipotong gajinya 1 juta, begitu ya, ini stresnya akan lebih terasa, lebih berdampak, sekalipun misalnya dia akan dapat hal lain gitu ya, bonus atau nilai dengan itu, tapi yang jadi kehilangan resources ini membuat orang tertekan, dan selanjutnya orang akan mengembangkan coping, jadi menyesuaikan dengan ini, dengan stresnya ini. Yang dikembangkan ini apa? Ya, kalau dia berhasil menyesuaikan atau mengatasi situasi yang menekannya ini, maka dia sukses ya melalui kesulitan itu. Jadi, nah engagement-nya di mana? Usahanya dia ketika dia berupaya untuk
untuk memulihkan lagi, menggali lagi resources, itu yang kemudian menunjukkan orang atau tidak. Jadi bagaimana dia memunculkan motivasinya, karena itu dalam beberapa hal juga setara dengan intrinsic motivation gitu ya. Nah itu yang kemudian membuat orang engage. Jadi vigornya keluar, dedikasinya keluar, absorpsinya keluar demi mempertahankan resources yang dianggapnya berharga dibandingkan dengan kalau misalnya dia resourcesnya nggak hilang. Jadi dalam prinsipnya resources ini, status sumber daya ini, jadi orang itu pada dasarnya mengumpulkan sumber daya, memelihara sumber daya untuk kehidupannya, begitu ya. Nah, begitu sumber dayanya ini terancam hilang atau bahkan hilang, orang kemudian merasa tertekan. Ketika orang merasa tertekan, orang mengembangkan coping. Lalu kemudian akan menyesuaikan usahanya untuk bisa mendapatkan resourcesnya itu lagi. Nah, usahanya dia ketika mendapatkan resourcesnya lagi, itulah engagementnya di situ, terbentuknya di situ. Ya, Gitu. terima kasih Bu Pak Dia. Friksan, mudah-mudahan menjawab. Nah, karena terbatasnya waktu, maka bagi Bapak Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan, jika ingin mendapatkan jawaban pertanyaan, dapat menghubungi staf administrasi kami, sehingga nantinya akan kami bantu untuk berhubungan atau melakukan tanya jawab dengan para narasumber kami. Sebelum kami akhiri sesi tanya jawab, saya persilahkan kepada Ibu Diah Sofiah untuk menyampaikan closing statement-nya. Terima kasih Bu Helen. Closing statement ya. Untuk teman-teman yang belum menempuh S3 dan jika ingin mengembangkan diri ke program doktorat, mari bersama-sama di Ubaya. Kita belajar bersama-sama dan mengembangkan diri di Ubaya. Ya, terima kasih Terima kasih Bu Helen. Ibu Diah Sofiah. Sekarang saya persilahkan Pak Edi Suhartanto untuk menyampaikan. Pak Edi, suaranya belum terdengar. Baik, terima kasih Bu Helen. Kesempatan ini saya mau menyampaikan terima kasih yang tulus pada program studi S3 Ubaya sudah memberikan kesempatan saya bergabung. Dan ketika saya memutuskan bergabung, ternyata sungguh servis yang luar biasa menurut saya. Pendampingan seperti yang disampaikan tadi, care, itu betul-betul nyata. Dan itu saya kira tidak mudah untuk ditemukan di tempat lain. Jadi kalau ada yang mau hadir di Ubaya, bergabung, itu suatu kesempatan yang terima kasih. Terima kasih Pak Edi Suhartanto. Oke, kami akan menceritakan ya tentang acara kami selanjutnya, yaitu adalah seminar mahasiswa doktor psikologi yang kedua, bicara tentang ngobrol tentang karakter dan korupsi. Akan kami adakan Jumat 9 April 2021 pukul 14 hingga pukul 16.30 dengan pembicara Bapak Eben Ezer Nainggolan dan Ibu Heti Sari Ramadhani. Kami harapkan kehadiran Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan kami selanjutnya. Selain itu, kita juga ada seminar mahasiswa doktor psikologi, ngobrol tentang masalah psikologis ibu dan mahasiswa pada Jumat 23 April 2021 pukul 14.15 hingga 16.30 yang menghadirkan 3 narasumber sekaligus, yaitu Ibu Bawinda Sri Lestari tentang kecemasan berbicara di depan umum, Ibu Sri Asih Andayani tentang subjective well-being pada ibu anak ADHD, dan Ibu Wiwi Triwidianti yang berbicara tentang resiliensi pada istri prajurit. Pak Asis?
Ya, dan kita juga ada kegiatan berikutnya, diseminasi kompetensi riset dosen, yang kita akan mengupas tentang riset tentang gifted dan etnis pada anak. Diseminasi ini akan dibawakan oleh Ibu Dr. Evi Cahyono, SPSI MGA Psikolog, yang berbicara tentang riset tentang gifted, dan Ibu Dr. Sri Syuni Sugoto, MSI Psikolog, yang akan berbicara tentang riset tentang prasangka dan sosialisasi etnis. Oke, sekian acara dari kami. Ya, sebelum kita tutup, kami mau mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftar menjadi seorang dokter, Bapak Ibu dapat mendaftar karena program studi dokter psikologi pendaftarannya telah dibuka. Bapak Ibu bisa mengakses https://ubaya.ac.id/pasca atau bisa melakukan email dan WhatsApp pada nomor yang terlampir. Ya, terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk menghadiri acara kami. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima Terima kasih kasih Bu Deden.